Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama yang saya hormati, jajaran pemimpin Masjid Nasional Al-Akbar, Bapak Dirut Haji Indro Siswantoro yang saya hormati. Oke. Sekretaris Masjid Al-Akbar Bapak Hizbul Waton. Endi wau? Urung kita. Oh, belum masuk. Para direksi, para mantan direksi, para pejabat Forkom Pemuda Jatim, Forkom Binda Jatim lan Surabaya, para imam besar masjid yang saya hormati, Kiai Zainuddin Husain, pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyatul Qulub Surabaya, dan seluruh pendengar SAS FM, ya SAS FM, ya, dimanapun berada, yang berbahagia, hadirin wal hadirat yang saya hormati. Ini alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini secara bersama-sama di Masjid Al-Akbar ini kita bisa memperingati peringatan hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di Indonesia ini, terutama di Pulau Jawa, banyak sekali tradisi memperingati tahun baru. Jawa Timur terutama banyak. Ada yang memperingati tahun baru Hijriyah dengan cara mandi. Mandinya setahun sekali pas satu suro. Itu biasanya pengikutnya Mbah Suro. Ada yang begitu. Ada yang memperingati satu Syuro, satu Muharram dengan cara mencuci pusaka, ngumbah keris. Ada setahun sekali. Di tempat saya di Yogyakarta ada yang memperingati satu Muharram dengan cara puasa bisu. Puasa bisu itu puasa tidak ngomong, mengelilingi benteng keraton seperti orang tawaf sebanyak 7 kali di Yogyakarta. Di Solo ada yang memperingati satu Muharram dengan mengarak kebu yang dikenal dengan nama Kebu Kiai Slamet. Keliling benteng, lah nanti kalau kebunya itu neletong, ngerti neletong ya? Kebunya itu kalau neletong itu nanti dibikin royoan. Loh, ojo guyunya. Nanti kebu taeknya itu, teletongnya itu bikin royoan. Yang belum punya suami, pengen punya suami, tabarukan teletong kebu.
yang jual mobil nggak laku-laku tabarukan tretong ke kebo. Berarti kalau kebonya sudah mulai jengking gitu, udah itu sudah ancang-ancang kayak orang mau lari itu, kayak orang maraton lari udah. Nanti kalau begitu telepok itu udah royoan. Nanti ada yang kebagian segegem, ada yang kebagian sak dule tok, ada yang kebagian di tubuhnya karena kecipratan, nanti dikumpulkan terus dibawa pulang. Nah ini cara-cara yang berbeda. Ada yang pengajian di Dubai memperingati 1 Muharram dengan menyalakan petasan di Tower Al Buruj, itu di Dubai. Di Malaysia sama, memperingati dengan lari pagi, lomba. Kalau di sini lari berhadiah umroh dan sepeda, jalan bersolawat. Di Brunei juga sama meriahnya. Di Jeddah keramaian luar biasa menyambut 1 Muharram. Yang tidak ada itu cuma satu, menyambut 1 Muharram. Di mana? Di Saudi Arabia. Kenapa nggak ada? Ya karena di sana sudah ada makam Rasul, ada Ka'bah, ada. Lah di sini Ka'bahnya triplek ya. Nah ini menandakan bahwa orang yang jauh sangat bersyukur ketika kebagian Islam. Nah ini jangan kemudian ada yang suka olok-olok ya. Sekarang ada yang suka olok-olok. Peringatan itu nggak ada tuntunannya. Sudah itu orang yang sudah nggak usah dipikir. Wong kita ini negeri yang jauh. Indonesia adalah negeri yang jauh yang pengen memperingati apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Mulai lahirnya kita peringati, Isra Mi'rajnya kita peringati, turunnya Quran kita peringati, hijrahnya kita peringati. Untuk apa? Agar orang yang jauh kayak kita ini tidak lupa terhadap apa? Terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kebetulan malam hari ini kita memperingati dengan bikin pengajian di rumahnya Allah di Masjid Al-Akbar Surabaya. Nih, ini salah satu cara tasyakur memperingati 1 Muharram. Yang mandi setahun sekali ya silahkan, nggak apa-apa. Wong maunya mandi cuman setahun sekali. Yang puasa bisu silahkan, yang nyuci keris ya silahkan, nggak apa-apa. Ya, nah ini kita ngaji malam hari ini memperingati 1 Muharram. Para hadirin yang berbahagia, jadi Hijriyah ini ada yang kita peringati ini Hijriyah Rasul. Ini sudah sangat banyak yang menjelaskan bagaimana Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah ini sudah sangat banyak yang menjelaskan. Maka peringatan Hijriyah ini saya ingin menjelaskan, setelah Rasulullah itu hijrah, Islam itu jadi diikuti oleh orang-orang yang hanya ada di sekitar Arab. Rasul meninggal, umatnya hanya sampai di sekitar Makkah dan sekitar Madinah. Rasul meninggal, umatnya belum sampai Indonesia.
Umat Rasulullah meninggal paling jauh hanya sampai di Ethiopia. Hanya di Ethiopia, kemudian sampai teng Yaman. Dereng dugi Indonesia, belum sampai sini. Maka cerita tentang Rasulullah hidup belum sampai ke Indonesia, hanya diceritakan di sekitar Makkah, di sekitar Madinah. Bahwa Rasul manusia mulia, punya sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini hanya seputaran yang menikmati seputaran orang Makkah, orang Madinah. Orang Indonesia belum menikmati nikmat iman. Makanya kalau kita berbicara hijriyah, saya lebih ingin menjelaskan bagaimana proses hijrahnya Islam dari Arab sampai ke Indonesia. Ini ya, karena sekarang yang banyak salah paham itu terkait hijrahnya Islam ke Indonesia. Ini yang banyak salah paham. Sehingga akhir-akhir ini khilafiyah malah banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Islam ini memang dicipta oleh Allah menjadi rahmatan lil alamin. Seluruhnya dicipta untuk mendapatkan nikmat iman. Lah kita ini ya termasuk orang yang sangat jauh dari Rasulullah. Kalau kita melihat Rasul itu di sekitar Makkah dan di sekitar Madinah, kalau sampean haji ya, kita datang ke Mesir. Setelah Mesir masuk ke Afrika. Afrika itu negeri yang tidak jauh dari Arab, hanya ngelompati Mesir. Itu tidak kebagian agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Eropa ini hanya ngelewati negara namanya Maroko. Dari Maroko ngelewati kampung namanya Casablanca, terus Tangier. Ini juga nggak kebagian agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita ini di Indonesia yang sudah sangat jauh, kita masih kebagian agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini jauh, naik pesawat sudah 9 jam, 10 jam. Ini negeri yang sangat jauh, negeri yang mungkin tidak ada dalam kamusnya para sahabat. Sebutannya apa? Negeri Rasulullah itu disebut negeri Arab. Keluar Arab dikit namanya A'robi, mirip orang Arab. Itu sampai di Yaman, sampai di Suriah, itu sebutannya A'robi, sudah mirip orang Arab. Sampai di Persia atau Iran ini disebut musta'riba, orang yang suka memirip-miripkan diri dengan orang Arab. Sampai di India itu disebut ajam. Ajam itu India yang masih besar-besar, cantik-cantik, itu disebut ajam. Nah kalau kita ini kira-kira sebutannya apa? Yang sudah kecil-kecil, ireng-ireng, jelek-jelek, rembes-rembes, ini kira-kira sebutannya apa? Itu sudah nggak ada dalam kamus ukuran bahasa. Tapi hari ini orang-orang yang kecil-kecil, jelek-jelek ini, rembes-rembes ini, yang tidak ada kamusnya dalam sebutan Arab, A'robi, Musta'riba, dan Ajam, hari ini Islam Indonesia menunjukkan kekuatannya menjadi Islam terbaik di dunia.
Ketika Islam yang ada di Suriah runtuh, ketika Islam yang ada di Afghanistan runtuh, yang ada di Eropa musnah, kekuatan Islam terbesar hari ini ada di Indonesia. Orang haji paling banyak dari Indonesia. Masjid paling banyak di Indonesia. Tempat sholat paling banyak di Indonesia. Orang hafal Quran paling banyak Indonesia. Nah, ini jadi pertanyaan orang. Ketika Islam Suriah mengalami keruntuhan, Afghanistan runtuh, Eropa sudah hilang, yang di sini mencuat tumbuh subur menjadi inspirasi Islam dunia. Lah, semua orang bertanya, apa yang terjadi dengan Islam Indonesia? Akhirnya orang-orang ini datang ke sini pengen tahu ada apa, Islam kok begitu kuat. Begitu nyampe sini, peneliti Islam kaget. Kenapa? Karena seluruh peneliti Islam pasti belajar Islam bermula dari Arab. Begitu keilmuannya mumpuni tentang paham Islam semuanya versi Arab, masuk ke Indonesia bingung. Kenapa? Mencari musola tidak ada, ketemunya langgar. Mencari kalimah Allah, ketemunya pangeran. Sudah paham pangeran Allah, kaget karena ternyata ada manusia namanya Pangeran Diponegoro. Kaget lagi. Ini cari Allah pangeran, kaget lagi ada yang nyebut Allah sing ngecet Lombok. Mencari syaikhun ustadun, di sini tidak ketemu. Ketemunya kiai. Begitu memahami bahwa kiai adalah pemimpin agama, terus disimpulkan bahwa di Indonesia yang namanya pemimpin agama adalah kiai. Tapi begitu belajar di Indonesia jadi kaget karena ternyata yang namanya kiai bukan hanya ulama, ada tombak namanya kiai, tombak kiai pleret. Bahkan ada kebun namanya Kiai Slamet. Simbol Islam itu sebagian besar adalah jubah. Begitu masuk ke sini, ketemunya orang tidak berjubah. Jubahnya dipotong, yang bawah jadi sarung, yang atas jadi baju takwa. Kalau masih kainnya sisa jadi serban. Lah, dari sana bahwa memahami kalau Islam itu pasti punya jenggot. Begitu sampai di sini bingung, kok rata-rata tidak ada jenggotnya. Mereka seolah-olah menyimpulkan bahwa Islam itu celananya cingkrang. Begitu masuk ke sini cari yang cingkrang tidak ada. Lah ini maka banyak sekali akhir-akhir ini orang salah paham dengan Islam Indonesia, sehingga ketika salah paham dia tidak mau belajar lebih dalam karena mereka sudah punya ilmu, sehingga ilmunya untuk menganalisis Islam Indonesia. Lah akhirnya tidak nyambung, akhirnya ketemu kulitnya Islam Indonesia. Tapi coba nanti kalau sudah belajar dengan sangat dalam, mereka akan tahu. Apalagi kalau belajarnya ke Surabaya, karena biang keroknya Islam itu awalnya dari Surabaya. Yang menyebabkan Islam ini berkembang ke seluruh Indonesia itu awalnya dari orang Surabaya. Namanya siapa? Raden Rahmat Sunan Ampel. Jadi kalau berbicara Islam Indonesia, bagaimana membawa Islam yang lahir dari Arab
sampai ke sini jangan sekali-sekali meninggalkan Sunan Ampel, karena beliau adalah kunci. Beliau punya murid namanya Datuk Ribandang, menyebarkan Islam ke kawasan timur, bertempat di Gunung Bawakaraeng, Sulawesi, yang menjadi sebab berkembangnya Islam di Indonesia timur. Beliau punya anak murid namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid namanya Hatib Dahyan. Hatib Dahyan bergerak ke Kalimantan, menjadi sebab berkembangnya Islam di Kalimantan dan menjadi cikal bakal kerajaan Islam se-Kalimantan. Sunan Ampel punya murid namanya siapa? Namanya Arya Dilah. Arya Dilah atau Raden Husein bergerak ke Semenanjung Sumatera, menjadi sebab berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Sunan Ampel punya anak namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid Sunan Kalijogo, yang menjadi sebab berkembangnya Islam ke seluruh pedalaman pulau Jawa. Nah ini yang kadang orang tidak mau mempelajari ini, makanya kadang pangling dengan Islam di Indonesia. Islam datang pertama keluar dari Arab, ya. Keluar dari Arab setelah Rasulullah, yang paling jauh itu bergerak ke Basrah. Basrah itu sekarang Irak. Siapa yang ke situ? Yang ke situ Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, begitu Sayyidina Ali ini bergerak ke Basrah, jadi gubernur di situ, orang Basrah sangat berterima kasih. Sebab apa? Orang Persia adalah orang terbaik sebelum Rasulullah, bangsa yang paling beradab sebelum Rasulullah, tapi kalah pamor ketika Rasulullah lahir. Maka orang Persia sangat menginginkan Rasulullah untuk datang ke Persia. Tapi Rasulullah nggak datang ke sana, yang datang menantunya namanya Sayyidina Sayyidina Ali. Akhirnya Raja Persia namanya Raja Rustam besanan sama Sayyidina Ali, ngambil menantu Sayyidina Husain. Karena Raja Rustam ini masuk Islam, yang sebelumnya beragama Majusi. Lah orang Majusi itu punya Tuhan api. Tuhannya ditaruh di bangunan yang sangat tinggi, namanya Manaro. Setelah masuk Islam, bangunan tingginya masih, tapi apinya dibuang. Akhirnya punya Manaro di depan masjid. Sehingga orang melihat ini masjid ada Manaronya, kok bagus. Maka setelah itu hampir semua masjid membuat Manaro tanpa api Persia. Sehingga sampai Surabaya dikenal dengan nama Menoro. Ini perkembangan, ya. Kemudian Sayyidina Husain punya anak Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin ini adalah orang yang selamat dari perang antara Yazid bin Muawiyah sama Sayyidina Husain. Seluruh keluarga cucu Nabi meninggal pada tanggal 10 Muharram. Meninggal semua, tersisa satu, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah ini maka kemudian Sayyid Ali Zainal Abidin ini bergerak keluar Arab. Punya anak namanya siapa? Punya anak namanya Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Muhammad Baqir semakin jauh dari Arab keluar bawa Islam. Punya anak namanya Sayyid Ja'far Shodiq. Punya saudara namanya Sayyid Musa Kazim. Dari Sayyid Ja'far Shodiq lahir anaknya namanya Sayyid Ali Uraidi.
Sayyid Ali Uraidi punya anak namanya Sayyid Muhammad. Semakin jauh keluar, punya anak namanya Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah punya anak namanya Sayyid Isa An-Naqib. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Punya anak namanya Sayyid Alwi, tambah jauh. Punya anak Sayyid Muhammad. Punya anak Sayyid Alwi, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ali Kholiq Qosam, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Punya anak namanya Sayyid Alawi Ammil Faqih. Punya anak namanya Sayyid Abdul Malik. Lah Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Sayyid Abdul Malik punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Lah negeri Campa sama negeri Aman ini perang, saudara perang, maka mendatangkan Sayyid Ahmad Jalaluddin untuk menjadi juru damai di Kamboja situ. Sampean bisa bayangkan, dua kerajaan Hindu berperang, juru damainya orang Islam. Betapa hebatnya orang Islam. Wong Hindu tawur kok juru damainya orang Islam. Begitu rukun kerajaan diberikan pada Sayyid Ahmad Jalaluddin. Punya anak namanya Sayyid Muhammad. Punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Turun ke tanah Jawa, dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Loh ya. Ini tak urut biar nanti nih ngajinya nanti jam 1 ya. Ini ngurut dulu biar nanti tidak keliru. Nah, begitu Syekh Jumadil Kubro sampai sini kaget, loh kok ada orang di sini ternyata nggak gede, orangnya kecil-kecil, rembes-rembes, pesek-pesek, ini gimana ini gitu. Untung Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, hei manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ku bikin kalian berbangsa-bangsa. Syekh Jumadil Kubro ketemu dengan bangsa Nusantara yang kecil-kecil, elek-elek, rembes. Ini bagaimana? Begitu ketemu di sini paling susah. Kenapa? Karena Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir adalah orang yang alim dalam ilmu Al-Quran. Ternyata begitu sampai sini kaget. Kenapa? Karena ketemu dengan bangsa kecil-kecil, jelek-jelek, rembes-rembes, tapi punya peradaban yang sangat maju. Jadi sampean jangan membayangkan Islam datang itu ketemu dengan hutan belantara, ketemu bangsa yang maju yang dikenal dengan bangsa Mojopahit. Sebuah bangsa yang menguasai 2/3 dunia, punya kitab rujukan politik yang namanya Negara Kertagama, punya kitab sosial yang sangat baik yang namanya Soma, rujukan dunia. Belanda mengambil kitab Negara Kertagama, hukumnya dijadikan hukum Belanda. Sekarang Belanda punya hukum terbaik dunia, sehingga mahkamah internasional ada di Den Haag, Belanda. Ini kuncinya di sini. Jadi jangan sampai kemudian kita salah. Jadi Islam datang, Syekh Jumadil Kubro ketemu dengan bangsa yang sangat maju, menaklukkan bangsa-bangsa dunia. Sebelum Majapahit, Mongolia sudah dikalahkan di tanah Nusantara. Padahal Mongolia adalah negara terkuat di dunia, penakluk Eropa, penakluk Arab. Masuk sini kalang kabut. Utusannya namanya Menci, dipotong telinganya. Oh iya, di sini bangsa yang sangat maju. Syekh Jumadil Kubro mau bercerita tentang surga yang airnya mengalir. Di sini air banyak sekali. Piye nek cerita ini? Mau cerita tentang air mengalir, kini Kalimas banjir. Kali Berantas airnya banyak.
Mau bercerita buah-buahan isi surga, orang sini penuh buah-buahan, bahkan cipluan aja banyak. Susah menceritakan orang sini. Diceritakan kekuasaan yang hebat, orang sini sudah punya kekuasaan Majapahit. Diceritani harta benda, maka di sini tidak laku, karena hayam buruk kalau makan piringnya dilempar ke segoro anak-anakan. Ini bangsa yang kuat, bangsa yang maju. Makanya kalau ada cerita bahwa Islam disebarkan oleh saudagar, sayalah orang yang tidak bisa menerima teori itu. Kenapa? Saudagar tidak mungkin mengajarkan agama, karena di Nusantara sebelum Islam datang, sudra itu adalah saudagar. Saudagar itu sudra. Sudra nggak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama hanya brahmana, orang yang sudah meninggalkan dunia. Kasta di bawahnya namanya kesatria, kasta para raja. Para raja tidak boleh ngomong agama, wong ngurusi dunia. Di bawah para raja ada kasta wesya, kastanya pegawai negeri, nggak boleh ngomong agama. Kasta di bawahnya ada kasta sudra, pedagang, petani, tukang, itu sudra, tidak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada kasta namanya paria, kastanya para pengemis. Di bawah paria ada kuca, kastanya pencopet. Di bawah kuca ada meleka, kastanya maling, tapi kalau ketahuan lari. Nah, di bawah itu ada kasta candala, para begal kalau berani, kalau nyuri, tapi kalau ketahuan berani. Maka kasta sudra tidak mungkin boleh menyebarkan agama. Maka disitulah kuncinya bahwa Syekh Jumadil Kubro punya pemahaman yang sangat jauh. Ini diapakan orang kayak gini ini? Sangat susah. Maka Syekh Jumadil Kubro tidak banyak melakukan kerja, tapi mencetak generasi berikutnya. Syekh Jumadil Kubro paling ngajar Quran. Lah ketika orang Jawa diajar Quran, paling Syekh Jumadil Kubro kaget. Kenapa? Diajar alhamdulillah nggak bisa, karena orang Jawa punyanya hono coro keluarnya alkamdu, ya hayu ya qayyum ya kayuku ya yumu. Diajar Robbil Alamin, orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya ngo, maka keluarnya Robbil Ngalamin. Diajar dot, orang Jawa nggak punya dot, punyanya lo, maka Ramadan menjadi Romelan. Itu orang Jawa di sini ya. Maka pekerjaan berikutnya adalah Subah Jumadil Kubro menyiapkan dua anaknya. Anak yang pertama namanya Maulana Ishaq. Anak yang satunya namanya Ibrahim Asmoro Gondi. Disiapkan ini dua. Bagaimana membangun Islam di Indonesia. Tapi pada awalnya Islam ini susah, karena di tanah Jawa tumbuh ajaran yang suka makan manusia, namanya ajaran Bhairawa Tantra. Makanya orang hebat itu Cakra Birawa, truk-truknya orang hebat Bhairawa, itu dari istilah Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra itu apa? Orang yang mampu melakukan ilmu namanya ngerogo sukmo. Nah, supaya iso ngerogo sukmo, orang ini punya adat namanya pancamakara. Laki perempuan udo kabeh muter melakukan hubungan seks bebas supaya nafsunya kendu, supaya pikirannya tenang minumnya arak, supaya perutnya nggak keracak kerucuk makan tumpeng, supaya nanti sukmanya keluar, tubuhnya nggak bergerak makan daging manusia. Maka di Jawa tumbuh Sumanto. Setelah itu di sini lahir orang-orang yang mampu ngerogoh sukmo. Sukmone pergi diajak nyuri, namanya ngepet. Sukmanya pergi jak bunuh orang, namanya santet. Sukmanya pergi jak mencintai perempuan, namanya pelet. Di Jawa tumbuh santet, pelet, ngepet. Beberapa kiai mati dimakan sama orang ini untuk upacara. Tempat upacaranya namanya kesetra. Maka setiap daerah kalau ada namanya setro, itu adalah dulu pusat persembahan Bhairawa
Tantra. Yang saya tahu di Gresik ada 3. Nah, ini yang kemudian menghasilkan cerita beberapa kiai dimakan, akhirnya didatangkan kiai yang nggak bisa dimakan. Namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Ilat Jawa susah nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, maka di Jawa dikenal dengan nama Syekh Subakir. Dikejar-kejar sama Syekh Subakir, lari. Sebagian lari ke barat, sebagian lari ke timur. Yang lari ke timur naik ke Gunung Kawi Malang, lari ke Alas Purwo Banyuwangi. Lah di Alas Purwo dipimpin pemimpin Bhairawan namanya Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Syekh Subakir sudah sepuh, maka muridnya namanya Mbak Ishak putra Mbah Jumadil Kubro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri 017. Di sini saya mengajak Anda semua untuk menyelami kembali pengajian Gus Muwafiq yang penuh makna. Video ini tidak hanya menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga saya lengkapi dengan analisis dan pandangan pribadi. Ini adalah bentuk apresiasi dan upaya saya untuk menggali hikmah yang lebih dalam. Harus diakui, ceramah Gus Muwafiq selalu punya daya tarik. Selain ilmu yang beliau sampaikan, gaya bahasa yang sederhana dan humornya membuat kita betah. Menurut saya, humor adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau mampu membuat ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi ringan, mudah dicerna, dan langsung menyentuh hati. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau. Ada beberapa poin penting dari pengajian Gus Muwafiq yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, saya kagum melihat bagaimana beliau menghubungkan ajaran agama dengan realitas hidup sehari-hari. Beliau tidak hanya sekadar untuk membahas dalil dari kitab, tetapi juga memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan kita, mulai dari urusan rezeki, hubungan bertetangga, hingga masalah rumah tangga. Ini membuat ilmu beliau terasa dekat dan praktis, membuktikan bahwa agama adalah solusi, bukan hanya teori. Kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang terus beliau sampaikan. Di era serba digital yang penuh dengan pameran kekayaan, Gus Muwafiq mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tenang, bukan dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Pesan beliau, jangan terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa mengejar ketenangan batin, adalah tamparan halus yang mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bersemayam di dalam diri kita. Ketiga, saya mengamati beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, beliau sering menyisipkan peribahasa atau pepatah Jawa yang penuh makna. Metode ini sangat efektif karena membuat ajaran Islam lebih mudah untuk dipahami dan mengakar dalam budaya setempat. Beliau berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa beradaptasi dengan konteks budaya tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah peran beliau sebagai figur masyarakat yang dicintai. Gus Muwafiq bukan hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang dekat dengan umatnya, penasehat, pendengar masalah, dan pemimpin spiritual. Beliau berbicara bukan dari posisi yang lebih tinggi, melainkan sebagai seorang ayah, teman, atau guru yang tulus membimbing. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan dalam berdakwah. Pesan inti dari video pengajian Gus Muwafiq ini adalah bahwa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan membumi tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga membawa ketenangan dan inspirasi.
Dalam pengajian itu, kita diajarkan tentang pentingnya bersabar dan ikhlas sebagai kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diingatkan untuk lebih fokus pada introspeksi dan memperbaiki diri, alih-alih sibuk mencari kesalahan orang lain. Inti dari semua ajarannya adalah bahwa Islam adalah agama yang mudah, damai, dan menjadi solusi bagi segala masalah kehidupan. Jangan lupa berkomentar dan jangan lupa berinteraksi di channel saya. Saya selaku kreator dari Santri 017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.